Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Filmariani dengan nomor induk mahasiswa 2018-143-194. Saya dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Nah, jadi di dalam video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah muatan lokal oleh Ibu Training. Jadi, di sini saya akan membahas tentang daerah Muara Enim. Nah, di daerah Muara Enim ini kita akan membahas yang pertama ada lingkungan alam dan yang kedua ada lingkungan sosial. Sebelum kita membahas lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, di sini saya akan memberitahu kalian asal mulanya terbentuk daerah Muara Enim tersebut. Nah, jadi sebelum bernama Kabupaten Muara Enim, kabupaten ini bernama Lematang Ilir Ogan Tengah. Terbentuknya kabupaten ini berawal dari sejarah Panitia 9 sebagai realisasi surat keputusan Bupati Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah pada tanggal 26 November 1946. Nah, hasil karya tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 bab dengan judul Naskah Hari Jadinya Kabupaten ini pada tanggal 14 Juni 1972. Secara geografis, letak Kabupaten Muara Enim ini terletak antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dari 104 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang cukup luas karena memiliki 22 kecamatan, 246 desa, dan juga 10 kelurahan. Nah, itulah sejarah singkat dari daerah Kabupaten Muara Enim. Sekarang saya akan membahas tentang lingkungan alam. Di lingkungan alam, pertama saya akan membahas tentang wisata alam dan wisata sejarah. Wisata alam dan wisata sosial. Yang pertama, air terjun Bedegung. Nah, air terjun Bedegung ini merupakan salah satu wisata andalan dari Kabupaten Muara Enim yang tepatnya terletak di daerah Kecamatan Tanjung Agung. Nah, yang kedua itu ada Candi Bumi Ayu. Nah, Candi Bumi Ayu ini merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terletak di Ilir Lematang, Desa Siku, yang paling hilir di Kecamatan Rambang Dagu. Yang ketiga, Taman Adipura. Nah, Taman Adipura ini merupakan taman yang dibuat pada tahun 2014 oleh Bupati Muara Enim, Insinyur Haji Saisohar sebagai dedikasi untuk masyarakat yang telah mempertahankan Piala Adipura yang ke-11 kalinya sebagai kota kecil yang bersih dan teduh. Yang keempat, yaitu Danau Suji. Nah, Danau Suji ini terletak di daerah Lembak dan sekarang banyak sekali pengunjung yang datang ke sana karena danau ini baru saja dibangun. Menurut warga Lembak, Danau Suji ini dinamakan Suji karena lantaran jenderal ternama dari negara Sakura yang bernama Suji pernah menetap tinggal di sana. Nah, yang kelima ada Perkampungan Orang Bali. Nah, Perkampungan Orang Bali ini terletak di Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim di Desa Jiwa Baru. Nah, terbentuknya pada tahun 1997. Di sana, masyarakat yang beragama Hindu dan beragama Islam saling hidup rukun dan hidup yang damai. Selain Perkampungan Orang Bali tadi, di Kecamatan Lubai juga terdapat wisata-wisata Danau Kibekan. Nah, Danau Kibekan itu ada Danau Kibek Tanjung Kemala, ada Danau Kibek Gunung Raja, dan juga ada Danau Kibek Pagar Gunung. Nah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebagian wisata alam dan wisata sejarah yang berada di Muara Enim. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pemberdayaan dan konservasi alam. Di sini kita akan membahas yang pertama, ada pembudidaya ikan air tawar. Yang kedua, ada pertambangan dan batu bara.
Dan yang ketiga, ada perkebunan dan pertanian. Baiklah, yang pertama, pembudidaya ikan air tawar. Nah, ternyata di Kabupaten Muara Enim, produksi ikan air tawarnya pada tahun 2019 mencapai 7.351 ton. Sedangkan untuk produksi ikan tangkapnya mencapai 3.305 ton. Dan untuk olahan ikannya mencapai 742 ton. Nah, untuk yang kedua, itu ada pertambangan batu bara. Jadi, pada tahun 1923 sampai 1940, tambang air laya mulai menggunakan metode penambangan di bawah tanah. Nah, dari mulai sejak itu, maka dilakukannya produksi penambangan untuk komersial, tepatnya sejak pada tahun 1938. Nah, yang ketiga, itu ada perkebunan dan pertanian. Misalnya, pohon karet. Nah, tanaman karet ini merupakan tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Muara Enim, karena tanaman ini termasuk tanaman sumber mata pencarian uang bagi mereka. Sekarang, kita akan membahas tentang lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ini, kita akan membahas ekonomi dan juga kuliner khas daerah. Nah, di ekonomi ini termasuk pengelolaan bubuk kopi. Pengelolaan bubuk kopi yang berasal dari Semendo. Kuliner ciri khas daerah. Nah, yang pertama ada tempoyak. Tempoyak ini merupakan salah satu makanan dari ciri khas Muara Enim yang terbuat dari hasil fermentasi buah durian. Yang kedua, itu ada pepes tempoyak. Nah, pepes tempoyak ini adalah makanan yang terbuat dari ikan yang dipepes dan dicampur dengan olahan tempoyak tadi. Yang terakhir ada bekasam. Nah, bekasam ini juga merupakan salah satu ciri khas makanan dari daerah Muara Enim yang terbuat dari hasil fermentasi ikan yang dicampur dengan nasi dan didiamkan selama beberapa hari. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu termasuk dari sebagian ciri khas dari daerah Muara Enim. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Kalau ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.